warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Alfionita. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi guna untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mereview materi mulai dari materi pertama hingga materi terakhir, yaitu materi ke-6. Mungkin langsung saja kita ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah pengertian sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, tujuan sistem keuangan syariah. Yang pertama, distribusi kekayaan yang adil dan merata. Kedua, kemajuan pengembangan ekonomi. Tiga, menghapus semua bunga dari transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu materi kedua, teori dan praktik perantara keuangan syariah. Bagian A, pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan uang yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai patokan. Yang kedua, praktik perantara keuangan. Perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Yang ketiga, praktik keuangan syariah. Yang pertama, bank syariah. Kedua, koperasi simpan pinjam syariah. Ketiga, lembaga asuransi syariah. Dan yang terakhir, lembaga pembiayaan syariah. Lalu materi ketiga, tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan ini menjadi salah satu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan mempengaruhi penetapan, pencapaian, tujuan perusahaan, pemantauan hingga penilaian risiko usaha. Bagian B, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Pertama, transparansi. Kedua, akuntabilitas. Ketiga, responsibilitas. Keempat, independensi. Dan kelima, keadilan. Lanjut lagi pada materi keempat, yaitu pemangku kepentingan utama. Pengertian dari pemangku kepentingan utama ini adalah kelompok sosial yang mewakili sumber daya modal perusahaan yang paling penting saat ini. Selain mengarahkan kekuatan dan pengaruh dalam seluruh rantai produksi, mereka juga mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Lanjut lagi pada materi kelima, yaitu kerangka analisis risiko. Yang pertama adalah risiko adalah bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya kepada keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini. Kedua, analisis risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko dan tingkat dampaknya terhadap aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Selanjutnya, manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Yang terakhir adalah materi ke-6, yaitu manajemen risiko kredit. Nah, manajemen risiko kredit ini adalah suatu kondisi real yang memiliki suatu kemungkinan terjadinya kerugian atas penyimpangan dari hasil yang diperkirakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.